Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Ardiansyah beserta rekan saya Prastika Nur Azizah akan mempresentasikan materi pemasaran. Definisi pemasaran atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan marketing. Istilah tersebut sudah sangat dikenal di kalangan pebisnis. Pemasaran mempunyai peran penting dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk, strategi harga, strategi penyaluran, distribusi, dan strategi promosi. Definisi pemasaran secara umum menurut Philip Kotler, seorang guru pemasaran dunia, adalah sebagai berikut. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Ide mengenai pemasaran syariah ini sendiri ditelurkan oleh dua orang pakar bidang pemasaran dan syariah. 2. Pemasaran ditinjau dari perspektif Islam dan Al-Quran. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman dalam beraktivitas ekonomi. Umat Islam dilarang melakukan tindakan batil. 3. Tujuan dan fungsi pemasaran. Tujuan pemasaran yaitu potensi konsumen untuk mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan, dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka untuk produk kami. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi kegiatan mulai dari deskripsi produk, desain produk, promosi produk, iklan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk untuk mencapai tangan konsumen dengan cepat. Selanjutnya, mengenal dan memahami pelanggan sehingga produk ini cocok dan dapat dijual dengan sendirinya. Untuk menarik perhatian dan membuat bunga atau keuntungan. B. Untuk menciptakan merek, mengubah citra tersebut dan membuat orang tertarik pada apa yang kamu jual. Fungsi pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, dan fungsi perantara. 4. Perencanaan pemasaran atau marketing plan. Perencanaan pemasaran atau marketing plan merupakan suatu bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dalam rangka memaksimalkan pemasaran produk, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses perencanaan pemasaran atau marketing plan. Di antaranya, analisa hasil prestasi kegiatan pemasaran. B. Analisa keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perusahaan. C. Penyusunan program pemasaran. D. Penentuan tujuan pemasaran. E. Penerapan strategi pemasaran. F. Penetapan target pemasaran. G. Penyusunan rencana pemasaran. Dan H. Penyusunan anggaran pemasaran. 5. Strategi pemasaran. Dalam proses menyusun strategi pemasaran, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar secara umum adalah mengklasifikasikan konsumen yang tersebar di pasaran. Segmenting berguna untuk mengelompokkan mereka pada satu kesatuan. Pengelompokan tersebut menjadi fokus sasarannya. Targeting merupakan proses menentukan siapa, nasabah yang mana, dan berapa banyak yang ditawarkan produk yang akan kita jual. Proses ini mempertimbangkan segmentasi nasabah dan kesesuai produk yang ditawarkan. Positioning merupakan proses
menentukan posisi produk sedemikian rupa sehingga pasar atau nasabah yang menjadi sasaran mengenal tawaran dan citra khas perusahaan. 6. Konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran syariah itu sendiri berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah. Beberapa perusahaan dan bank khususnya yang berbasis syariah telah menerapkan konsep ini dan mendapatkan hasil positif. Kedepannya diprediksi marketing syariah ini akan terus berkembang dan dipercaya masyarakat karena nilai-nilainya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu kejujuran. Secara umum, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad-akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Artinya adalah pemasaran syariah seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.